Begitupun di sini permasalahan Khalaf an Hamzah mempunyai bacaan khusus untuk bagaimana solve problem dari makhraj-makhraj di dalam lisan bertemu dengan hamzah yang aqsal halq to deep, terlalu dalam. Maka solve problemnya beda dengan Wars an-Nafi'. Wars an-Nafi' dengan naql, dihapuskan hamzah dan dipindahkan harokatnya. Fil ardi jadi filar. Begitupun abadan idza jadi abadanida. Mana hamzahnya? Dihapus saja. Namun qiraah Khalaf an Hamzah, dan ini dari Arab, maka sebagian Arab ada yang mengeluarkan takhrij yang lain, solve problem yang lain. Kaifa bisaqt, antara makhraj yang akhirannya nun tadi didiamkan. Jadi bagaimana? Diam sebentar. Just minute. Untuk apa? Persiapan kepada makhraj hamzah yang dalam. Jadi bagaimana? Khalaf an Hamzah membaca qara'a bisaqt abdan, kemudian disambung dengan idza hamzah. Maka mereka membaca abdan idza shalla, atau imalah al-kubra idza shalli. Maka di sini qiraah Khalaf an Hamzah berbeda dari jumhur di depan dan di belakang, dan berbeda dengan Wars di depan dan di belakang. Maka perbedaannya di sini dari qiraah yang ketiga, pertama saqt, sehingga mau membaca hamzah berhenti dulu, persiapan, isti'dad. Yang kedua, di akhirnya dengan al-imalah al-kubra. Dan perlu diulang juga, ma makna hana al-imalah al-kubra hana. Itu hana juga lahjah. Arab mengatakan huna, ada juga yang mengatakan hana. Seperti tadi kami sebutkan, sudah terbiasa. Seperti nahnu, dhammah. Arab juga ada yang nahna. Nahna, ya seperti itu lahjah. Dan Al-Quran pun diturunkan seperti itu. Makanya tadi pagi kita juga menyebutkan alaihum, tidak alaihim. Ya sesuai dengan qiraat, dan semuanya kembali kepada Arab. Fanahna, faihna, hakada. Fahana, fahuna, fakullu hadal an lam yakhtalif fil makna. Tidak ada perbedaan makna. Lalu apa imalah al-kubra? Untuk membedakan tadi dengan qiraah Wars yang imalah as-sugra ataupun taklil istilahnya, maka al-imalah al-kubra di sini qiraah Khalaf an Hamzah sholli. Kalau tadi Wars sholli, maka al-imalah terbagi menjadi dua. Pertama, apa makna al-imalah? Al-imalah adalah condong. Maka maknanya condong dari fathah ke kasroh. Ini makna dari condong dari fathah ke kasroh. Dan di sini condongnya itu maknanya tidak sampai kepada kasroh. Jadi tidak dari fathah ke kasroh condongnya, tidak. Nah disinilah jadi perbedaan imalah as-sughra dan kubro. Lalu bagaimana imalah as-sughra? Condongnya dia dari fathah menuju ke kasroh, maka kita katakan fathah itu di atas dalam keadaan vertikal seperti ini fathah. Adapun kasroh seperti antum lihat, kasroh tulisannya di bawah nabirah. Di bawah garis, iya apa tidak? Nah kita anggap di bawah, seperti ini, horizontal. Maka fathah vertikal lihat. Dan kasroh horizontal. Maka dia membuat sudut elevasi. Berapa di pelajaran IPA ataupun matematik?
90 derajat. Maka yang tegak lurus vertikal 90 derajat dari horizontal. Ini horizontal datar. Ini vertikal ya. Horizontal ini kita anggap kasroh. Dan yang vertikal ini kita anggap fathah. Maka kita ingin membedakan bagaimana imalah, al-imalah as-sughra. Lalu al-imalah al-kubra. Lihat ini kasroh horizontal. Ini fathah vertikal. Imalah maknanya dia condong dan tentunya condongnya ke kasroh. Bukan ke 180 tapi ke bawah. Nah karena dia al-imalah as-sughra condongnya itu sedikit. Misalnya kalau fathah itu 90 derajat, condongnya 15 derajat dikurangi menjadi 70% misalnya. Bukan persen, 70 sudut elevasi derajat. Jadi 70, jadi seperti ini condongnya. Harusnya tegak, 90 ini seperti ini, 70 seperti ini. Maka dinamakan al-imalah as-sughra. Lalu bagaimana dibacanya? Condong yang sedikit. Maka yang tadinya sholla, ini fathah. Qiraah jumhur. Sholla menjadi sholle, menjadi sholle, sholle. Tergantung dari nanti lahjah. Orang-orang Libya membaca shollanya berbeda dengan orang-orang yang lain. Yang sama-sama al-imalah as-sughra, ada yang abadan idza sholle, abadan idza sholle. Seakan-akan dia sholat tapi condongkan sholat. Alhasil semuanya kesimpulannya condong, tidak sholat. Sholat 90 derajat. Jadi sholat atau sholat itu kita katakan tadi yang penting dia condong. Maka ini dinamakan dengan al-imalah as-sughra. Dan ini tadi qiraah wars. Abdan au abdan idza shalla, maka dia 70%. Adapun qiraah al-Kisai dan juga Khalaf an Hamzah maka dibaca dengan al-imalah al-kubra. Maknanya lebih mendekati kepada kasroh daripada 70 tadi. Mendekatinya bagaimana? Bisa dia itu setengahnya, mungkin 45 derajat atau lebih turun lagi menjadi 40 derajat. Menjadi seperti ini. Dari fathah menjadi setengahnya 45, setengah dari 90, 45 ini. Atau bisa turun lagi menjadi 40. Yang jelas dibedakan oleh para ulama ahli tajwid lebih turun daripada al-kubra. Al-kubra misalnya 70 ya sudah. Berarti 45 atau 40 derajat di bawah dari setengah, maka dibaca dengan sholle. Maka ada 3 qiraah, sholla fathah, sholle atau sholle, atau yang imalah al-kubra sholle dekat dengan kasroh. Kasroh sekalian, sholli misal. Sholli tidak ada sholli. Sama sekali tidak ada. Karena dia asalnya alif layyinah. Tidak dikasrohkan. Cuman misal dari segi nutuk. Sholla fathah. Sholle atau sholle atau sholle atau sholli. Maka ini bedanya. Kalau sholli sudah dia horizontal. Dia lurus. Maka inilah dari qiraah Khalaf an Hamzah. Maka saqat wa al-imalah al-kubra. Maka kita baca abdan idza shalle, abdan idza shalle. Ayo dibaca. Adapun qiraah yang ketiga setelah tadi wars, kemudian Khalaf an Hamzah, maka qiraah yang ketiga al-Kisai. Dan qiraah al-Kisai
sama seperti khalaf an Hamzah, namun di awalnya qiraah Al-Kisai tidak bermasalah dengan Hamzah. Seperti tadi Wars bermasalah sehingga dinaql, dan juga khalaf an Hamzah disaqat abdan idza. Adapun Al-Kisai tidak bermasalah sama seperti jumhur, namun sholaknya yang dijadikan al-imalah al-kubra. Maka jadi jadi ada perbedaan dari khalaf an Hamzah dan dari jumhur. Maka dibaca awalnya sama dan akhirnya yang al-imalah al-kubra. Maka dibaca abdan idza shalli. Ayo dibaca abdan idza shalli. Maka ini bedanya antara khalaf an Hamzah dengan Al-Kisai. Adapun qiraah Abi Amr, maka di sini Abi Amr qiraah yang keempat, berbeda dari jumhur. Maka qiraah Abi Amr dari dua riwayat, dari muridnya As-Susi dan dari muridnya Ad-Duri, adalah taklil dari sholla. Ditaklil, berarti seperti apa? Wars. Lalu abdan idaknya tidak ada masalah, no problem. Qiraah Abi Amr, no problem with Hamzah. Tidak ada masalah dengan Hamzah. Maka Hamzah jalan terus seperti jumhur. Jadi bagaimana bacanya? Abdan idza shalla, abdan idza shalla. Ayo dibaca. Abdan idza shalla. Terserah mau abdan idza shalla atau seperti beberapa qiraah dari negeri-negeri Tunis dan yang lainnya, abdan idza shalla, condongnya seperti itu. Alhasil semuanya dinamakan taklil. Maka istilah untuk wars dinamakan taklil, maknanya al-imalah as-sughra. Adapun qiraah yang kelima, maka qiraah jumhur tadi. Sehingga yang diinginkan jumhur di sini adalah qiraah Hafs an Asim dan qiraah Yaqub al-Hadrami. Maka selesai dari ilmu qiraah. Sebelum kita masuk kepada ilmu i'rab, mari kita ringkas dari perbedaan di sini. Maka ayat ini barakallahu fikum mempunyai 5 perbedaan qiraah. Qiraah yang pertama wars dan qiraah yang kedua khalaf, perbedaan di awal permasalahan hamzah dan di akhir permasalahan alif. Maka wars dibaca dengan awalan naql, masalah hamzahnya dinakalkan, dan masalah di akhirnya ditaklilkan. Maka wars kita baca abdan idza shalla,